Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR tersangka kasus dugaan penganiayaan kekasihnya hingga tewas, terancam hukuman 12 tahun penjara. Akibat perbuatan tersangka, sang ayah Edward Tanur dinonaktifkan dari Komisi 4 DPR. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, mendadak jadi sorotan. Ronald ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti alias Andin, yang sebelumnya terungkap melalui video viral di media sosial. Selasa siang, Mapolrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi dugaan penganiayaan Ronald Tanur terhadap kekasihnya. Rekonstruksi dilakukan di beberapa tempat kejadian perkara, diantaranya ruang karaoke dan basement area parkir di sebuah mal di Surabaya. Salah satu adegan rekonstruksi ialah detik-detik Ronald menabrak kekasihnya hingga tak sadarkan diri. Sebelumnya, dalam video amatir, Ronald menangisi kekasihnya yang tak lagi bernyawa saat hendak dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Namun, emosi Ronald Tanur terlihat berbeda beberapa jam sebelumnya. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan gak bisa keluar. Rekam sih. Berdasarkan rekaman kamera pemantau CCTV dan keterangan saksi, polisi mengungkap Ronald dan kekasihnya Andin sempat berkaraoke dan mengonsumsi minuman keras. Ronald dan Andin lalu cekcok di lift saat menuju area parkir. Di dalam lift, Ronald mulai menganiaya dan memukul Andin dengan botol 2 kali. Setelah itu, Andin berupaya keluar dari lift mendahului Ronald hingga berhenti duduk di samping kiri mobil kekasihnya. Namun, Ronald langsung masuk mobil dan melajukan mobil, hingga sang kekasih tertabrak. Kini, Gregorius Ronald Tanur ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Ronald Tanur dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Ronald terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kalau motif itu masih kami pendalaman, ya, mohon waktu. Kami masih fokus kepada substansi dari materi perkara. Polisi mengungkap Ronald dan Andin telah menjalin hubungan sejak Mei 2023 lalu. Sehari sebelum kejadian naas yang merenggut nyawa Andin, Ronald sempat mengunggah konten di akun TikTok miliknya. Ia menulis, ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Psikolog Universitas Pancasila Auli Grasinta menilai Ronald Tanur bersifat agresif yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Mengonsumsi minuman beralkohol serta cekcok dengan kekasihnya Andin pun menjadi pemicu sifat agresif tersebut muncul ke permukaan. Kalau kita lihat kan ini hubungannya sebenarnya hubungan yang belum lama ya, tetapi dia sudah bisa melakukan hal seperti ini sebenarnya sudah bisa menunjukkan bahwa dia memang punya tipikal agresivitas yang luar biasa gitu ya, abusive yang luar biasa. Awalnya kan mereka berada pada situasi yang mungkin menyenangkan ya sebagai satu pasangan, mereka pergi bersama dan sebagainya. Kemudian mungkin minum minuman keras. Nah, ini memang bukan penyebab, tetapi ini merupakan salah satu trigger. Jadi kondisinya sudah ada. Tindak kriminal Ronald Tanur menyeret nama sang ayah Edward Tanur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. Akibat perbuatan sang anak, fraksi PKB kini menonaktifkan Edward Tanur agar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi anaknya. Konflik Israel-Palestina semakin memanas usai pemerintah Israel nyatakan perang terhadap kelompok Hamas. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat saling serang. Seruan perdamaian pun diteriakan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.
Suasana makin mencekam usai pemerintah Israel nyatakan perang terhadap kelompok Hamas Palestina. Operasi militer besar-besaran di Gaza pun dilakukan. Tank-tank dan kendaraan pengangkut tentara Israel dikerahkan ke perbatasan Israel-Gaza. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. Sejak 7 Oktober lalu, kelompok Hamas dan tentara Israel saling adu kuat. Kelompok Hamas menghujani ribuan tembakan roket dan senjata ke 22 lokasi di Israel bagian selatan. Tentara Israel membalasnya dengan serangan udara ke 426 titik di Gaza. Korban jiwa berjatuhan. Lebih dari 1.000 orang tewas di kedua belah pihak. Seruan perdamaian pun diteriakkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Sementara itu, berdasar rilis resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, hingga kini tak ada WNI yang menjadi korban perang Israel-Hamas. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Aman akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan 13 WNI yang berdomisili di Gaza. Tercatat, ada 13 WNI yang berdomisili di Gaza. Mereka dalam keadaan selamat dan disarankan tetap waspada. Juru bicara Hamas Khaled Kadomi menyebut serangan kejutan besar-besaran Hamas ke Israel sebagai unjuk kekuatan Hamas terhadap maraknya operasi Israel di tepi barat beberapa bulan belakangan. Selain itu, operasi militer ini untuk merespons perlakuan tak manusiawi yang dialami warga Palestina selama ini. كل حلفائنا جاهزين يتدخلوا إذا كان في حرب إبادة لغزة لن يبقوا مكتوفي الأيدي ولتعلم حكومة إسرائيل أنها ستفتح باب جهنم عليها إذا حاولت أن تدمر غزة أو أن تستخدم أسلحة يعني غير تقليدية في دمار غزة. طبعا أسلحة Saat ini, ribuan warga di Gaza telah meninggalkan rumah dan mengungsi untuk menyelamatkan diri.